Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu majlis taklim yang ada di lingkungan masjid tercinta kita. Yang saya muliakan aparatur pemerintah yang hadir pagi ini bersama kita, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya cintai, pengurus masjid. Mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Ayah bunda bapak ibu, bahagia rasanya pagi ini. Saya tidak pernah menyangka akan sampai di masjid ini. Mungkin ada yang pernah jumpa saya, mungkin ada yang belum pernah jumpa dengan saya. Tapi yang jelas intinya pagi ini kebahagiaan bagi saya berjumpa dengan pejuang-pejuang subuh dan orang-orang soleh dan soleha. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, tidak berpanjang kalam, hari berganti, bulan berlalu, tahun pun berubah. 1445 Hijriah sudah lewat. Sekarang 1446 Hijriah. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang mati. Dan itulah kehidupan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kita dipergilirkan ayah bunda. Tanpa disadari, tanpa kita menyadarinya, ternyata kita semakin menua. Makanya saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 54. Bunda baca di rumah. Ar-Rum 54. Allah mengingatkan kepada kita, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menasihati diri saya yang hari ini umur saya sampai 52 tahun. Dan kita semuanya juga. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Mari kita simak dengan iman ayah bunda. Ketika Allah mengatakan kepada kita, hambanya, bahwasanya Allah telah menciptakan kita awalnya lemah. Yang hadir di masjid ini ayah bunda dulu awalnya lemah. Semua kita lemah. Baru lahir dari rahim mak kita lemah. Buktinya apa? Modal kita mengeak saja. Apapun keinginan kita, haus kita mengeak saja. Lapar kita mengeak saja. Pipis kita mengeak saja. Beol kita mengeak saja. Sakit perut kita mengeak saja. Buktinya kita lemah. Kita tak berdaya. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah kalian lemah, kami ciptakan kembali kalian kuat. Dan saya lihat ayah bunda bapak ibu, depan kanan kiri saya, belakang saya, ini kuat semua sampai hari ini. Alhamdulillah. Saya pun kuat. Dari Jakarta sudah hampir 2 minggu saya di Pekanbaru keliling Kampar. Masih sehat, masih kuat. Pertanyaannya ayah bunda bapak ibu, sampai kapan kita kuat? Sampai kapan kita hebat? Sampai kapan kita sehat? Makanya dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah kalian kuat, kalian hebat, kalian sehat, kami ciptakan kembali kalian lemah dan beruban. Mohon maaf ayanda yang beruban. Saya minta maaf, ini Al-Quran yang saya baca. Syaibah artinya uban. Uban bukan tanda kecerdasan. Uban itu tanda kematian.
Mohon maaf. Uban itu tanda? Iya, tua berarti. Jadi artinya Al-Quran tidak pernah salah. Dan saya ingin menyampaikan, ayah bunda bapak ibu, hidup ini ternyata singkat, tidak lama. Hidup ini sebentar. Hidup ini tahu-tahu. Saya masih ingat nenek saya di Tanah Abang. Bapak ibu mohon maaf saya besar di Tanah Abang, di kebun kacang 5. Bapak saya dagang di Tanah Abang. Almarhum, beliau sudah meninggal. Darah saya darah Minang. Bapak saya orang Solo, emak saya orang Batu Sangka. Gadang di Tanah Abang. Sekolah ke Gontor Ponorogo, wajah-wajah Jawa. Halo? Darah Minang, wajah Jawa. Orang nggak pernah menyangka saya orang Minangkabau, karena saya gaulnya di Jawa lama. Tapi yang jelas intinya saya orang Indonesia, bukan Nusantara. Nusantara sudah pindah ke Kalimantan. Nenek saya waktu saya kecil bapak ibu, itu cerewetnya luar biasa, bu. Saya masih ingat, tapi cerewetnya itu baru sadar ketika saya masuk pesantren. Setiap pagi habis subuh seperti ini, menjelang kita mau berangkat sekolah, saya di Said Naum namanya, SD saya dulu. Kami cucu-cucunya yang dipanggil oleh beliau. Beliau pintar bahasa Inggris. Nenek saya ini tinggi semampai, langsing badannya, ya mirip Maudi Kusnaidi. Kenal bu? Kenal? Dulunya maksudnya masa gadisnya itu mirip Maudi. Maudi itu seangkatan dengan saya. Dia ngambil sastra Jerman di UI, saya ngambil sastra Arab di UIN Syahid. Nah, nggak jodoh saya dengan dia. Dia suka bule, ya. Nenek saya ini bapak ibu yang saya cintai, ini saya curhat sedikit ini, karena ini ada ilmu di dalamnya. Kesini kalian semua, udah subuh kalian ke masjid? Sudah nek. Udah ngaji kalian? Sudah nek. Pesan nenek buat kalian. Sebelum nenek meninggal, apa kata beliau ayah bunda? Life is too short. Ini pesan dia. Hidup ini singkat. Hidup ini tidak lama. Hidup ini tahu-tahu tidak ada tempe-tempe. Barusan subuh tahu-tahu sudah zuhur. Barusan zuhur tahu-tahu sudah asar. Barusan asar tahu-tahu sudah maghrib. Barusan maghrib tahu-tahu sudah isya. Barusan isya tahu-tahu sudah subuh kembali. Barusan kita anak-anak ayah bunda bapak ibu, tahu-tahu sudah jadi emaknya anak-anak. Sadar nak ibu-ibu? Sadar nak kita? Kalau sadar jangan main TikTok juga lagi. Selfie ke selfie juga. Pakai lo kamera jahat, awak hitam jadi putih ya. Halo? Artinya apa? Kadang-kadang kita nggak sadar ayahanda, tuan-tuan. Mohon maaf saya, Pak Haji. Ketika umur bertambah, saya ingin menyampaikan ada syair Arab mengatakan wagatanim umroka ibanas hiba. Pergunakan umurmu di masa muda, di masa kuat, di masa punya jabatan, pangkat, kedudukan. Kenapa? Fa in zada ma'asyaibi nukas. Apabila umur bertambah dengan bertambah uban di kepala, pada hakikatnya jatah hidup kita berkurang. Betul nak? Benar nak? Mohon maaf saya. Materi saya sebenarnya tadi saya ingin materi saya itu adalah tentang birrul walidain. Tapi ketika saya melihat keadaan dan situasi kondisi, saya rubah judul saya tentang hidup ini singkat. Ya. Jadi artinya ayah bunda bapak ibu, apa yang disampaikan nenek saya baru tahu saya di pesantren. Ternyata ada ayat Al-Quran yang berbunyi surat Al-Hajj ayat 47. Bunda baca di rumah, disimpan. Surat Al-Hajj ayat 47 di ujung. Mari kita muhasabah pagi ini ayah bunda, ya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Apa kata Allah ayah bunda bapak ibu? Dan sesungguhnya satu hari kita hidup di akhirat nanti, satu hari
itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia ini. Itu perbandingannya ayah bunda. Apa maksudnya Ustadz Oren? Nah ini, mohon maaf, saya dipanggil Ustadz Oren Bapak Ibu, bingung juga saya. Biar tidak ada dusta di antara kita, karena ini menjelang pilkada, pilkudis, pilkurab, agak sensitif sedikit ini masalah warna. Betul Pak? Saya jelaskan dulu. Demi Allah Bapak Ibu, saya tidak ada hubungan dengan partai. Nah, ini harus jelas-jelas kita. Ya, warna oranye sudah duluan saya daripada partai-partai yang berwarna oranye. Ada 4 partai kalau tidak salah warna oranye. Halo, seharusnya mereka bayar royalti ke saya. Ya, saya tidak ada hubungan dengan kantor pos. Warnanya apa? Oranye juga. Walaupun rutin saya mengisi kajian ya bulanan di kantor pos pusat di Jakarta di Senen, di Gambir. Saya tidak ada hubungan Bapak Ibu dengan Jackmania Persija. Ya, walaupun sekarang alhamdulillah mereka sudah mulai selawatan, ngaji mereka kayak Baiker Subuhan semenjak dipimpin oleh Anis dulu. Ya, saya penasehatnya salah satu Jack Solawat ya. Saya tidak ada hubungan Bapak Ibu dengan pramugari Garuda. Bajunya apa Bu? Walaupun saya tahu pejabat Riau banyak menikah diam-diam dengan pramugari Garuda. Mohon maaf saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Warna rompinya Pak? Orange, sekarang sudah berubah merah kayaknya. Ya, alhamdulillah. Ini gara-gara almarhum Arifin Ilham. Ya. Saya Bapak Ibu dari bujang sampai hari ini tuh hobi warna oranye. Ya. Gara-gara almarhum Arifin Ilham, kenal Ibu Arifin Ilham? Sahabat saya. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Saya sama-sama di Darun Najah dengan dia di Jakarta dulu. Ya, dari Gontor saya ke Darun Najah, jumpa dia. Ya, dia sekarang sudah meninggal. Gara-gara beliau sering ke rumah saya, lihat rumah saya warnanya oranye di Depok, di Tanah Abang, toko saya oranye semuanya, mobil saya oranye semuanya, pakaian saya apapun warnanya pasti ada oranye-nya. Kain sarung saya oranye semuanya. Opik Tomboati, Pantun, Ahmad Alapsi, Zaki Mirza jauh di bawah saya, adik saya, karena kami sering ngumpul kalau kosong jadwal Bapak Ibu, soulmate juga ya dulu ya. Ya, gara-gara mereka melihat saya pakaian oranye, akhirnya saya diajak ke TV. Yang ngajak saya Arifin Ilham, Antv dulu 2014, Cayati itu di Antv, sekarang di Inews ya. Gara-gara beliau saya diajak ke TV, ditulis nama saya Ustadz Oren. Nah, itu awal sejarahnya. Cukup ya. Kita kembali ke materi. Satu hari kita hidup di akhirat ayah bunda, satu hari itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia ini. Apa maksudnya Ustadz Oren? 3 jam. Kita hidup di akhirat nanti bunda 3 jam. Itu sama dengan 125 tahun kita hidup di Pekanbaru ini. Apa maksudnya Ustadz Oren? 1,5 jam kita hidup di akhirat nanti, itu sama dengan 62,5 tahun kita hidup di dunia ini. Pertanyaannya ayah bunda bapak ibu, umat Nabi Muhammad berapa tahun umurnya? Berapa tahun umurnya? Beliau bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Umur umatku kata beliau di antara 60 sampai 70 tahun. Saya lihat kanan kiri saya, depan saya, rata-rata 60 tahun nih. Betul? Benar? Artinya apa? Kita hidup cuma 1,5 jam. Saya mau tanya ayah bunda bapak ibu, 1,5 jam itu panjang pendek? Lama sebentar? Apa yang kita cari? Apa yang kita perebutkan? Apa yang kita buat iri, dengki, cemburu kepada orang lain, tetangga kita, bahkan saudara kita? Toh ujung-ujungnya mati. Betul nggak? Benar nggak ayah bunda? Kadang-kadang hanya karena dunia, jabatan, pangkat, kedudukan. Kadang-kadang hanya karena hal yang sepele kita bermusuhan. Mohon maaf ayah bunda,
Hanya gara-gara beda pilihan kita tak berkesapaan. Betul? Benar? Ini sebentar lagi akan hangat ini. Suasana hangat sebentar lagi. Ya, adik kakak berbeda pilihan, ribut. Padahal, mohon maaf ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, hidup cuma 1,5 jam. 1,5 jam hidup ini. Dan mohon maaf ayah bunda bapak ibu, saya tidak menakut-nakuti pagi ini, cuma mengancam. Saya minta maaf ayanda. Dalam kitab yang pernah saya baca, orang kalau sudah 60 tahun ke atas umurnya, malaikat Israel pencabut nyawa masuk rumah kita sehari semalam 70 kali, Pak. Kurang aja, siapa yang mau undang Ustaz kau kebari kau ya? Dipatakuinya, Pak. Bukan saya menakut-nakuti ayanda, saya mengingatkan. Saya juga mengingatkan diri saya. Ternyata malaikat Israel itu ketika umur sudah 60 tahun ke atas itu, dia silaturahimnya rutin, Pak. Habis subuh ini datang dia ke rumah kita, Pak. Cabut enggak ya? Cabut enggak ya? Nanti dululah. 20 menit lagi datang lagi dia. Artinya apa? Maksudnya apa saya cerita ini pagi ini? Waspadalah. Lalari sanjo. Sadarlah ayanda, tuan-tuan, mohon maaf. Mohon maaf, saya besar kecil di Tanah Abang. Pak Haji Tanah Abang, Bapak Ibu, termasuk bapak saya almarhum. Pak Haji Tanah Abang itu SD rata-rata tidak tamat, Pak. Kalau saya lihat di kanan kiri saya ini orang berpendidikan semuanya. Saya lihat kanan kiri ini mungkin ada pejabat besar di Riau dulu. Tapi orang Tanah Abang, Pak Haji Tanah Abang itu SD nggak tamat, Bu. Rombongan bapak saya. Kelas 1 SD sudah merantau dia. Ikut mamanya, ikut omnya. Mengalehnya de kehidupan susah di kampung halaman, mak bapak miskin. Merantau dia. Dagang kaki lima dia di Tanah Abang dulu. 3.000 sampai 500, 3.000 sampai 500. Iya nak? Nah iya nak? Yang jauh mendake, yang dake merape bali barang dan punya. Kamu itu. Artinya apa? Dulu Pak Haji Tanah Abang yang saya tahu ya, rombongan bapak saya orang-orang Minang dulu luar biasa, Pak. Kalau sudah mencari uang nih, Pak, ya Allahu Akbar. Pendidikan agama tidak ada, pendidikan tidak ada, tapi utaknya jalan. Bakatnya, bahkan mohon maaf Pak Haji Tanah Abang itu, Pak, membaca tidak pandai, Pak, warna uang dia tahu. Saya nggak bercanda, ini serius. Ya, kalau sekarang mungkin banyak pendidikannya, tapi beda dengan mereka. Mereka berjuangnya mati-matian. Dagang kaki lima, Pak. Terkumpul uang, dibeli toko, dibeli ruko, dibeli tanah, pulang kampung dia cari bini. Halo? Serius, saya nggak bercanda. Pulang kampung cari bini, habis itu dibawa ke Tanah Abang, dibawa ke Jakarta, dibawa ke Jawa. Berjuang dia bersama. Dari susah dia dulu. Hanya bertidurkan dengan hamparan karpet dan kardus sampai dia punya spring bed, entah koil, entah Olimpik, nggak tahu sewa apa mereknya. Yang jelas intinya apa? Kaya mereka. Makanya saya tahu ayah bunda, kalau saya mendengar kisah bapak saya ini, rombongan bapak saya ini, karena orang Minang ini otaknya di mana bumi dipijak, di situ tanah dikaplingnya. Saya lihat begitu, Pak. Makanya orang Minang ini susah jadi presiden. Halo? Pasti banyak jadi wakil. Kalau jadi presiden, Mbak, saya yakin istana negara itu setengahnya jadi rumah makan Padang. Halo? Jadi ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, mereka ilmu agama tidak punya, bakat dagang luar biasa. Mohon maaf saya, dulu ya, kumpulkan uang banyak, mohon maaf, karena pendidikan agama tidak ada, sampili karyang ya juga. Saku bajai kalau istilah awak. Halo? Kalau makannya habis-habisan, kalau bersedekahnya kurang dulu sebelum ada pengajian di Tanah Abang. Tapi luar biasa ayah bunda bapak ibu. Walaupun mereka nggak ada pendidikan tinggi, Pak, tapi sayangnya, mohon maaf, ini sebenarnya kisah nyata yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu pelajaran bagi kita yang ada di Riau di Pekanbaru ini. Mereka pendidikan agama nggak punya, Pak. Uang banyak, harta banyak, sawit getah, rumah, tanah, mobil apapun mereknya punya.
Ilmu agama tidak punya. Kira-kira setelah itu dia punya bini, punya anak, punya cucu. Setelah itu dia ngapain? Setelah itu dia ngapain? Halo? Setelah uangnya banyak ngapain? Sebelum mati, apa? Babini walia. Halo? Halo? Kenapa saya tahu ayah bunda? Mohon maaf. Kenapa saya tahu? Karena sampai hari ini saya ngisi kajian rutin Pak di lantai 12 di blok B Masjid Fatailah namanya Pak. Masjidnya lebih besar dari masjid ini, sama modelnya tapi lebih besar lagi, dia lantai 12 di atas Pak. Ya, saya ngisi kajian zuhur Pak, hari Rabu minggu kedua. Rutin tiap bulan. Kitab yang saya pakai Tazkiyatun Nafas, Penyucian Jiwa, karangan Imam Ghazali. Kalau udah duduk Pak Haji itu, ada yang duduk di kursi. Ya, karena beliau sudah 78, masih ingat saya Pak Haji itu 78 tahun umur beliau. Rata-rata setelah saya membahas, saya muhasabah sedikit, saya turun dari mimbar, diajak saya makan rendang dan dendeng dulu. Setelah itu satu persatu curhat, konsultasi. Tahu enggak Bapak Ibu apa yang saya dapatkan? Di sini saya belajar Pak. Ada di antara mereka ayah bunda Bapak Ibu, dipeluknya saya, menangis beliau. Ustadz, apa yang saya sampaikan tadi menyentuh hati saya. Ada satu kata-kata yang membuat saya hari ini Pak Ustadz, saya ini orang kaya Ustadz, uang saya banyak, harta saya banyak, sawit saya banyak, getah saya banyak, rumah saya banyak, tanah saya banyak, anak saya banyak, bini saya banyak. Ustadz, tahu enggak Ustadz, batin saya tersiksa hari ini. Ini hati nurani yang bicara Pak. Batin saya enggak bahagia. Kenapa Pak Haji? Dipeluknya saya Bapak Ibu. Sambil dipeluk beliau menangis. Saya nggak tahu kenapa menangis. Sampai mohon maaf, salemonya, tahu salemo? Tahu salemo? Itu nempel di baju saya. Ya, saya cuma diam dan tersenyum sambil berkata, kurang aja Pak Haji. Tapi bagaimanapun beliau ayah saya dipeluk saya, menangis beliau sambil berkata, Ustadz, saya nggak bahagia hari ini. Kenapa Pak Haji? Tahu enggak Ustaz? Bini saya kalau saya totalkan semua 16 orang Ustaz. 16. Ya mungkin kawin cerai, nggak tahu saya. Yang jelas intinya Ustaz, 15 orang bini saya, apapun permintaannya dulu saya kasih Ustaz. Beli mobil Alphard saya kasih. Minta ruko saya kasih, minta toko saya kasih. Apapun permintaannya saya berikan Ustaz. 15 orang. Hari ini saya sakit Ustaz. Hari ini saya duduk di sini Ustaz. Dia tinggalkan saya pergi semuanya, kecuali satu Ustaz. Dia setia mendampingi saya dalam suka dan duka, bahagia dan sengsara. Saya menyakiti perasaannya, menzoliminya. Saya berdosa Ustaz. Dosa saya banyak kepadanya Ustaz. Tahu enggak Ustaz siapa dia? Itulah istri pertama saya. Hidup istri pertama. Bu, hidup istri pertama. Mohon maaf kalau ada yang kedua, ketiga di sini. Saya minta maaf, bukan berarti tidak soleha. Saya nggak bercanda ayah bunda. Ini hati nurani yang berbicara. Beliau mengungkapkan dengan air mata, menangis beliau, nangis beliau. Saya terdiam ayah bunda. Yang saya pikirkan apa? Saya undur niat saya mau nambah bini Pak. Iya benar. Ini ibrah pelajaran. Pelajaran bagi saya. Saya peluk dia. Pak Haji, ini perjalanan hidup sinetron Pak Haji. Sabar. Yang jelas intinya happy ending. Kenapa happy ending? Pak Haji sudah taubat. Pak Haji sudah berubah. Pak Haji rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin ibadah. Luar biasa. Allah beri hidayah. Banyak teman-teman Pak Haji belum sempat ke masjid, belum sempat taubat, meninggal duluan. Betul nggak? Benar nggak? Artinya apa? Lau amiltumul khataya. Saya sampaikan kepada beliau, bila semangat beliau, ini hadis qudsi, dengarkan Pak Haji, saya bilang, lau amiltumul khataya, jikalau engkau lakukan dosa, hatta tablugas sama, dosa itu kau tumpuk sampai ke langit, banyak dosamu, sumanadimtum, kemudian engkau menyesal, engkau tidak ingin mengulangi dosa itu, lataballahu alaikum, la pendek harfu taukid dalam kaidah bahasa Arab, grammar, kalau kami namanya nahu sorob Pak. La pendek itu pasti Allah akan mengampuni dosamu.
Yang benar Ustaz. Iya Pak Haji, bilang. Saya maksiat banyak Ustaz. Walaupun maksiat banyak, Allah mengampuni dosa kita, saya bilang. Dipeluknya saya, semangat hidupnya kembali. Jadi ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, kenapa saya cerita ini pagi ini? Kenapa saya cerita ini pagi ini? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Iya, kita ambil pelajaran dari beliau. Dan beliau sudah meninggal. Beliau sudah nggak ada. Harta beliau banyak. Ternyata yang menyelamatkan beliau bukan hartanya, bukan keluarganya. Yang menyelamatkan beliau apa? Amalnya. Makanya ayah bunda bapak ibu, ini kisah satu pengusaha Tanah Abang. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Ada Pak Haji. Ini pengusaha kaya juga. Alhamdulillah Allah beri hidayah di penghujung hayatnya. Ini kebahagiaan bapak ibu. Umur beliau 60 tahun, masih muda beliau. Anak beliau 8. Hartanya banyak, Pak. Ya, di Kuansing ada sawitnya, di Singing Hilir, di Dumai ada sawitnya, di Damasraya Riau apa Sumbar? Sumbar ya. Sawitnya banyak, Pak. Orang kaya. Uangnya rekening Indonesia luar negeri unlimited, Pak. Cuman hebatnya orang Minang nih, Pak. Dia kalau kaya, Pak, nggak kayak Sultan Andara sekarang memperlihatkan kekayaannya. Bedanya orang Minang tuh itu, Pak. Tambah kaya dia tambah pendek celananya. Dia nggak mau menampakkan kekayaannya. Orang dulu ya, beda dengan anak muda sekarang. Di kaya ada kredit banyak juga, bergaya pula dia. Gaya barat lagu Salung tari Jepang joget India. Halo. Kalau orang dulu, Pak Paji dulu, dia nggak mau memperlihatkan kekayaannya. Kenapa? Karena takut kena pajak. Serius, saya nggak bercanda, Pak. Pakai celana pendek kemana-mana, tapi di sakunya ATM semua. Ya. Jadi pengusaha ini, Pak, singkat cerita, karena waktu, beliau nggak pernah ke masjid sekali itu ke masjid, Pak. Dengarkan ayah bunda, ini kisah nyata sebenarnya. Ya. Beliau masuk masjid sholat asar sendirian, sendiri sholat asar. Lewat anak muda teman karibnya, sepermainan dengan dia pengusaha ini. Anak muda ini, mohon maaf, oknum wartawan. Sama-sama main dengan dia, pengusaha ini. Ketika lewat, terkejut anak muda ini. Ini pengusaha kok sholat? Tumben katanya. Masuk dia, dilihat pengusaha ini sholat. Ketika dalam sholatnya, ya bunda, setiap sujud pengusaha ini menangis. Menangis setiap sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap sujud menangis. Apa kata anak muda ini? Ajib, mantap. Singkat cerita, selesai sholat, assalamualaikum. Apa kata anak muda ini? Hei pengusaha, tumben sholat, menangis pula kau, ada apa ini? What happened with you? Kan itu bahasa kitanya. Ada apa? Apa kata pengusaha ini, bapak ibu? Salahkah bila aku sholat? Bukan salah, tapi lucu menurut saya. Aku tahu siapa engkau. Kita sepermainan. Kau pernah mengatakan waktu sama-sama kita ke Golodok dulu, ke diskoti, kita mabuk bareng, sama-sama mabuk, kita teler kita. Kau mengucapkan apa katamu? Orang kalau sudah masuk masjid pasti banyak utang. Orang kalau sudah masuk masjid pasti habis berantem dengan bininya. Orang kalau udah masuk masjid pasti banyak masalahnya. Hari ini kau sholat, ada apa? Kenapa engkau sholat? Terdiam pengusaha ini, bapak ibu. Anak muda dilawan. Akhirnya anak muda ini bertanya kepada dia. Apa kata anak muda ini? Boleh ku bertanya kepada engkau, wahai pengusaha? Silakan. Jawab jujur. Iya. Berapa umurmu sampai hari ini, anak muda? Apa jawabannya ayah bunda bapak ibu? Umurku sampai hari ini, anak muda, ku jawab dengan jujur, baru 3 tahun. Apa kata anak muda ini, bapak ibu? Kurang ajar. Orang sholat itu jujur, kau pembohong. Aku tanya yang kedua, tolong jawab jujur. Siap. Berapa jumlah anakmu semuanya? Tahukah ayah bunda jawabannya apa? Anakku cuma 1. Pendusta. Aku sering ke rumahmu makan, ku tahu anakmu berapa. Terakhir ku tanya yang ketiga. Kalau kau tak jujur, putus kita berkawan. Silakan, mau tanya apa? Terakhir, berapa total jumlah hartamu?
Sawit, getah, rumah, tanah, mobil, rekening Indonesia, luar negeri, ditotalkan rupiahnya, totalnya berapa? Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Apa jawaban pengusaha ini? Dengan tenang menjawab, anak muda, hartaku sampai hari ini baru 40 sampai 50 juta rupiah. Merah padam muka anak muda ini. Dia berdiri, cukup sudah. Kau pendusta, pembohong, kita putus berkawan. Ketika anak muda ini keluar Bapak Ibu, dipegang tangan anak muda itu, dibawa ke teras masjid, duduk di depan masjid itu. Duduk. Aku jelaskan satu persatu maksudnya. Tahukah ayah bunda Bapak Ibu apa maksudnya? Pertama, betul engkau. Kau tahu umurku berapa secara angka? Umurku 60 tahun. Tapi tahukah engkau anak muda? Baru 3 tahun ini aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru 3 tahun aku sadar ada kehidupan setelah kematian. Baru aku sadar ternyata ada azab kubur. Tahukah engkau anak muda? Kenapa dalam sujud aku menangis? Yang kubayangkan dosaku puluhan tahun lamanya. Maksiat yang kulakukan puluhan tahun. Bini orang biniku, janda orang punyaku. Bahkan tanah orang ku ganti sertifikatnya. Siapa yang gak bisa dibeli di Indonesia? RT RW, lurah. Sekarang aku menyesal. Kenapa aku menangis dalam sujud? Yang kubayangkan dosaku, yang kubayangkan api neraka menyala, yang akan membakarku sebelum aku dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahukah engkau anak muda? Aku menyesal hari ini. Aku ingin mendatangi ratusan perempuan yang kupakai. Aku tidak tahu alamatnya. Aku ingin mengembalikan tanah yang pernah aku ambil. Bukan tanahku, bukan hakku. Aku mencari ahli warisnya, aku tak jumpa. Hari ini aku menyesal. Kenapa dalam setiap sujud aku tidak pernah air mata ini menetes. Sebelum ini air mataku tak pernah keluar. Hatiku keras. Ini yang pertama anak muda. Umurku 3 tahun. Yang kedua, kau benar. Anakku 8. Lahir dari rahim istriku. Aku yang buat ke-8-nya, nggak ada bantuan tetangga. Kau tahu anakku 8 ini. Tapi demi Allah aku sampaikan kepada engkau, anakku cuma 1, 9 tulang pangkuan bunda. Aku menyesal mengusirnya dari rumah karena rupa wajahnya. Mohon maaf Bapak Ibu, anak beliau 8, 1 cacat, pendek, hitam, botak, rambut tak tumbuh. Lahir sampai kelas 5 SD anak ini. Ketika datang ke saya, kata dia, Pak mau beli sejadah Pak, kayak Pak Haji yang di masjid, mau sholat di Masjid Al-Firdaus. Ku tampar dia, kau bukan anakku. Besok anakku datang lagi, Pak mau beli buku Iqra, mau belajar di Masjid Al-Firdaus. Ku tampar dia, kau bukan anakku. Tahu tak engkau, anakku ini yang satu ini, yang pendek, yang hitam, yang botak ini, dia kelas 5 SD lari dari rumah, tidak pernah pulang lagi. Dan tahukah engkau anakku yang satu ini, anakku puluhan tahun tidak pulang ini, dia meneleponku sambil berkata berhati-hati dan menangis, Pak, aku rindu Papa. Pak, aku keluar rumah. Sekarang aku Pak diambil ayah angkat dulu, disekolahkan S1, S2, S3 di Jerman Pak. Aku dosen sekarang. Gajiku ratusan juta. Gaji beliau Pak sebulan 125 juta anaknya. Dosen di Jerman Pak. Saya dosen di Indonesia 10 juta, itu dipotong pula pajak. Sebentar lagi tapera pula. Halo. Apa kata anakku? Pak, demi Allah aku gak pernah dendam ke Papa. Walaupun Papa benci denganku, Mama benci, aku tetap, Papa adalah motivator hidupku. Pak, maafkan anakmu. Dalam doaku namamu ku sebut Pak. Setiap habis sholat nama Papa dan Mamaku sebut. Aku tidak benci ke Papa. Tahukah kau anak muda, kenapa dalam sujud aku menangis? Aku rindu dengan anakku ini. Aku mengatakan kepadanya, pulang nak. Aku tidak pernah menyangka engkau seperti ini. Pulang nak. Walaupun tidak ada orang tua durhaka kepada anaknya, aku zolim terhadapmu. Pulang, aku ingin bersujud di kakimu. Iya Pak, nggak bisa sekarang Pak. Insya Allah Idul Fitri aku pulang. Aku akan pulang Idul Fitri. Sekarang nggak bisa. Pak, yang penting kata maaf dari Papa. Aku bahagia. Aku ingin berbakti kepadamu. Makanya benar kata Rasulullah Pak. Iza mata benu Adama, dalam riwayat Tirmizi, iza matal insanu in qata amalu illa min salas. Apabila anak cucu Adam mati, meninggal Pak, putus amalnya kecuali 3. Yang ketiga apa? Waladin saleh, ya dulu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anakku yang soleh cuma 1. 7 anakku di ketiakku di Tanah Abang. 7. Aku baru masuk rumah sakit
Dia berbaris 7 orang bawa pena, bawa kertas minta warisan. Halo? Saya nggak bercanda ayanda. Yang 7 ini bukan anakku katanya. Yang 7 ini bukan anakku tapi musuh bagiku. Al-Quran yang bicara Pak, surah At-Taghabun. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Sesungguhnya bapak ibu, istrimu dan anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Hati-hati. Kalau kau tak didik dengan agama, tak didik dengan pesantren, dia akan membunuh kita perlahan-lahan Pak, memperebutkan harta warisan kita. Betul nggak? Benar nggak? Makanya pengusaha ini mengatakan, anakku cuma satu. Anakku cuma satu dan aku menyesal membencinya. Sampai anakku mengatakan, "Pak, aku minta maaf kepada engkau, Pak. Aku tidak minta restu ke Papa. Pak, aku sudah menikah dengan perempuan bule, Pak. Perempuan Jerman, tinggi semampai lehernya Pak jerapah, mirip Sophia Latjuba. Pak, aku minta maaf, Pak. Alhamdulillah kau busro, berita gembira buat Papa. Kau sudah punya cucu dariku, anak perempuan 3 orang. Berita gembiranya apa? Anakku ketiganya tidak mirip denganku, mirip emaknya putih-putih, tinggi-tinggi. Pak, boleh nggak aku bawa istri dan anakku pulang Idul Fitri nanti?" Apa jawabanku? "Pulang nak, bawa cucuku, bawa menantuku. Aku rindu kepadamu. Aku ingin membasuh kakimu. Aku minta ampun kepada Allah, minta maaf kepadamu. Aku menyesal membencimu karena rupa dan wajah." Makanya ayanda, bunda, kalau ada anak kita 1 orang yang agak lain, mungkin bajingan, mungkin preman hari ini, mungkin tingkah lakunya cingkah barua contohnya, tapi demi Allah bisa jadi anak yang satu ini ketika Allah beri hidayah berubah dia. Jangan pernah benci membedakan anak-anak kita. Setuju nak? Tolong saya. Kadang-kadang yang anak yang bajingan itu, anak yang mungkin buruk rupa itu, yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Kenapa aku sujud menangis? Aku rindu anakku. Aku rindu dia. Yang terakhir, yang ketiga, betul engkau, hartaku banyak, uangku banyak, sawit, getah, rumah, tanah, mobil ke Indonesia, banyak hartaku. Tapi demi Allah, hartaku yang sebenarnya baru 40 sampai 50 juta rupiah. Itulah yang kuinfakkan ke Masjid Al-Firdaus, yang kuberikan ke fakir miskin, rumah tahfiz, pondok pesantren, panti jompo, janda-janda tua, apalagi janda muda. Ya, janda muda jangan lupa dong, bantu juga. Itulah hartaku yang sebenarnya. Pertanyaannya ya bunda, tuan-tuan, hei tuan-tuan, maksud saya cerita ini apa? Maksud saya cerita ini apa? Jangan-jangan pengusaha tadi adalah kita yang hadir di masjid pagi ini. Jangan-jangan kita ini adalah pengusaha tadi. Maksudnya apa? Mudah-mudahan kita tidak terlambat untuk berbuat amal kebaikan. Mohon maaf ayanda, banyak dosa kita, terutama kepada istri kita. Pulang dari sini ayanda, saya berpesan, saya menasihati diri saya juga punya istri ayanda. Banyak dosa kita ayanda. Pulang dari sini, dosa kita banyak. Mohon maaf saya. Kadang-kadang wajah kita, kadang di status kita, statusnya dakwah. Di status kita semuanya ibadah, ternyata kita penjahat kelamin, Pak. Halo? Oknum ustadz, oknum pejabat beda tipis masalah ini, Pak. Saya serius ya. Saya nggak bercanda ini. Nggak menjamin ayah bunda. Pulang dari sini, banyak dosa kita. Bohong kita. Di handphone kalian tulis namanya Roni pada Rini. Halo? Hei, kok tahu Ustaz Oren ini? Ambo kadang di Tanah Abang Pak Ji. Di handphone kalian tulis namanya Santos pada Santi. Halo? Halo? Nih, oknum anggota DPR RI ya. Saya sampaikan, oknum. Ini direkam masalah ini. Nah, habis waktu saya. Ya. Mohon maaf ayanda ya. Saya diajak makan ke Sarinah. Tahu Sarinah? Di depan Sarinah itu ada Starbucks dulu yang kena bom itu. Ada bom di rumah saya, nggak jauh dari situ, Pak. Kebun kacang, Pak. Ya. Ada oknum anggota DPR, Pak, dari Sumatera, nggak usah saya bilang Riau. Bilang juga. Diajak saya makan, Pak. Pas lagi makan santai, handphonenya berdering, Pak. Tertulis di handphonenya tukang urut. Saya nggak bercanda nih Pak Haji, mohon maaf ya. Di handphonenya tertulis tukang urut. Diangkat teleponnya. Assalamualaikum, Beb. Abang di mana? Cepatlah pulang, kangen nih, rindu nih. Iya sebentar lagi sama Ustaz Oren nih ya. Lagi makan sama Ustaz Oren. Video call nggak percaya.
tertulis tukang halo, hei, tukang urut. Saya melihat Pak, Bu, kucing iya. Setelah dia nelpon, mana ustadznya? Dia bilang, ini ustadz Oren nih. Ustadz, mampir ke rumah ustadz, tidur di rumah malam nih ya. Ini kita mau ngobrol nih. Ya boleh bunda, nanti saya ke rumah ya. Cantik Pak Jatuh, mirip Zaskia Gotik Pak Jatuh. Halo. Iya bunda, insya Allah. Saya masak ikan bakar Ustadz ya. Ustadz ikan bakar suka, saya bilang. Insya Allah. Iya Ustadz ya, tolong jagain suami Ustadz ya. Iya saya jaga suaminya. Selesai dimatikan Pak, saya tanya, bang, itu di handphone tukang urut, ada apa? Ustadz, bini kedua. Halo. Kalau ditulis bini kedua, ribu suasana. Saya nggak bercanda ya anda bunda. Ini kisah nyata. Betapa banyak dusta kita kepada istri kita. Mohon maaf, sebelum Allah menjemput kita ayanda, tuan-tuan, pulang dari sini, sebelum kita keluar rumah, entah ada undangan pernikahan, pesta, ambil tangan bini Pak. Banyak dosa kita. Ambil tangan bini, buang ego kita, cium tangannya, kalau perlu basuh kakinya. Sekali-kali kita buang ego kita. Hei para suami, saya menasihati diri saya juga suami. Saya diajarkan Arifin Ilham, saya diajarkan oleh Puspo, saya diajarkan oleh Agim. Walaupun Agim pun kena sedih juga beliau. Aduh, kasihan kawan nih. Pulang ayah, ambil tangan istri, peluk dia, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepadanya. Bisikkan di telinga istri, di mana lagi kau simpan barang tuh yang lainnya. Halo, kok diam Pak? Kok terdiam? Kenapa saya cerita ini ayanda? Mohon maaf. Jangan sampai nanti kematian kita terbongkar semuanya. Ini sudah kasus banyak, ini penelitian saya ini. Sudah meninggal ayah bunda terbongkar semuanya. Baru 2 saya cerita. Mau cerita satu lagi nih. Masih ada waktu? Ini mohon maaf Pak, pengusaha Tanah Abang kalau saya ceritakan 100 lebih kisah Pak. Ini mau saya jadikan buku Pak, buku ketiga saya. Kisah pengusaha Tanah Abang, tapi namanya saya rubah. Kalau nama itu juga dikejar anak cucunya, habis saya dihantamnya nanti. Halo. Ini mohon maaf ayanda. Ada yang lebih hebat lagi ayanda. Mohon maaf, kenapa saya cerita ini pagi ini? Tentang kita aja. Saya nggak ceramah ini. Saya ingin bagaimana kita menjelang kematian kita dalam keadaan husnul, ditangisi bukan ditertawakan. Karena ada istri sekarang Pak, gembira suaminya meninggal Pak. Mohon maaf saya pernah ditelepon Pak dari jamaah di Gorontalo. Ditelepon. Masih muda beliau, 35 tahun umurnya perempuan ini, istrinya. Suaminya sudah 65 tahun. Mungkin beliau istri pertama meninggal. Ditelepon saya. Ustadz, iya, alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah. Kenapa bunda? Barusan suami saya meninggal. Saya bilang istighfar, saya bilang. Kenapa Ustadz marah dengan saya? Iya nggak boleh bunda, tetap kita bersedih. Kematian suami kita pergi, capek menghadapinya Ustadz. Ya Allah Ustadz, kalau Ustadz tahu Ustadz, kopi terlambat piring pecah. Kalau bahasa awaknya mulai baciri, pemingka, pemerang. Halo, asin sakete pecah juga piring. Makanya ibu-ibu balik piring plastik warna oranye. Halo. Mohon maaf ayanda, ini kisah kita sebenarnya. Ini kisah kita ini. Apa yang terjadi? Dulu ada juga pengusaha. Nah, ini pengusaha lagi. Dia rajin ke masjid Pak. Belum zuhur udah di masjid Pak. Belum asar udah di masjid. Rajin Pak. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya luar biasa. Jumpa anak kecil di jalan Pak, itu ceban itu Pak, 10.000. Jumpa security 50.000. Beliau sedekah sehari itu Pak 3 juta sampai 5 juta sehari Pak. Ini pengusaha Pak, 1 hari itu Pak. Singkat cerita, sampai kita mengatakan kalau Pak Haji ini meninggal ini pasti masuk surga. Kubah masjid Pak, dia bikin sendiri, nggak boleh orang lain, marah dia. Ini kubah masjid ganti 800 juta uang sendiri, nggak boleh bantu yang lain. Di kaplingnya surga Pak. Ini sejadah ini jelek banget, bakar semua, ganti yang tebal, yang Turki. Ini apa ini gitu? Dia beli sendiri, baik dia. Sampai kami mengatakan Pak,
ini Pak Haji ini kalau meninggal pasti masuk surga. Kalau saya malaikatnya, nggak ada pertanyaan di kuburan Pak. Manrobuka, saya tendang langsung masuk surga. Saking baiknya. Singkat cerita Pak, beliau meninggal. Dengarkan, beliau meninggal. Semua orang bersedih. Jalan ditutup. Orang bejibun datang, ramai. Orang baik meninggal. Pengusaha soleh, dermawan. Sampai semua mengatakan setiap yang hadir Pak, min alil khair. Ini Pak Haji pasti masuk surga. Nggak mungkin masuk neraka. Serius. Singkat cerita, ketika beliau dimandikan, dikafani. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Datang perempuan dari Cirebon bawa anak kecil Pak. Halo? Saya nggak bercanda ini. Menangis di hadapan jenazah. Orang terdiam semuanya. Papa, Papa. Kita terdiam Pak. Siapa yang bisa menghentikan tangisannya? Istrinya. Kamu siapa Dek? Istri Bapak. Ini anak siapa? Anaknya Bapak. Ternyata Pak Haji ini punya cabang ruko di Cirebon. Halo? Hei, saya nggak bercanda ini. Orang terdiam dimasukkan jenazah ke ambulan Pak. Dibawa ke masjid besar. Orang rame Pak. Mungkin ratusan ribu orang yang menyolatkan. Orang baik. Dikuburkan di karet bifak di Ben Hill. Yang jadi imam sholat siapa? Sholat jenazah Ustadz Oren. Siapa yang jadi imam? Saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahumma fillahu warhamhu wa'afiyufan. Allahumma la tarimna ajra wa tatina wa dawafilana wa Allahumma jal qabru rawdah min ila akhiri. Selesai saya doa, saya menghadap ke jemaah. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kalian semua, ini jenazah min alil khair? Khair. Saya ulang sekali lagi, apakah mayat ini min alil khair? Khair. Sekali lagi, apakah mayat jenazah ini min alil khair? Khair. Lari perempuan 2 orang dari belakang. Satu dari Bengkulu, satu dari Pekalongan. Halo? Halo? Menangis di hadapan keranda Pak. Papa. Satu lagi, Papa juga. Saya mundur Pak. Saya mundur sambil menunduk, sambil ngomong saya. Kacau saya bilang. Kacau nih. Orang terdiam. Seandainya jarum jatuh Pak, kedengaran. Saking heningnya masjid, hanya kedengaran 2 tangisan perempuan. Siapa yang bisa memberhentikan tangisan perempuan yang panjang ini? Istrinya. Lari ke depan. Saya nggak berhak Pak. Lari ke depan. Kamu siapa Dek? Istri Bapak. Dari mana? Bengkulu. Ternyata Pak Haji punya ruko di Bengkulu. Kamu? Dari Pekalongan. Ternyata Pak Haji punya konveksi di Pekalongan. Halo? Halo? Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak diam. Kira-kira Pak Haji kok masuk surga masuk neraka? Tuh, ibu-ibu yang jawab. Bu, Bunda, Bun. Menjawabnya jangan pakai perasaan. Harus pakai jawaban yang tepat adalah wallahu a'lam. Biar Allah yang menghakimi beliau. Kita sudah melihat zahirnya beliau orang soleh, orang baik, dermawan Pak. Tapi ketika kematian terbongkar semuanya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti, sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti tercium. Makanya ayanda tuan-tuan, hei tuan-tuan, pulang dari sini ngomong baik-baik sama bini. Pegang tangan bini itu, cium tangannya, minta maaf kepadanya, bilang baik-baik. Kalau perlu nanti malam sebelum tidur, Dek, Beb, sayang, ya ada apa bang? Tumben bang ngajak ngomong. Begini ceritanya, saya mau jujur kepada engkau. Ada apa nih? Begini sayang, setelah mendengarkan ceramah Ustadz Oren subuh tadi, kayaknya dosa saya banyak dengan kamu. Saya harus jujur dengan kamu nih. Kita sudah menua, umur sudah hampir 70 tahun. Sayang, sebenarnya kamu punya adik di Pasir Pangaren, satu di Bangkinang, satu. Halo? Hei. Halo? Ini contoh. Nanti istri kita pun menjawab Pak. Istri kita jujur pasti. Kalau suami udah jujur, bini pasti jujur. Bang, saya juga sebelum kita tidur bang, saya juga mau jujur sama abang sebenarnya. Apa tuh sayang? Tadi apa yang abang ceritakan tadi sebenarnya saya udah tahu semuanya.
Saya ini diam-diam wajah aja yang lucu-lucu goblok saya ini. Tapi WA abang sudah saya duplikat sejak dulu. Halo bang, mohon maaf saya bang ya. Kenapa sayang? Itu air yang abang minum sudah saya isi racun tadi. Cuma reaksinya 2 jam lagi. Saya pun menyesal ini. Pak, Bu, di tahun baru Islam ini, yuk kita berubah, saling memaafkan. Kami banyak dosa, Bunda tolong maafkan kami. Mungkin Bunda mengatakan, saya siap memaafkan suami Ustaz, tapi sulit melupakan. Betul nggak? Betul nggak? Tapi walaupun sulit melupakan, nikmati perjalanan ini. Itulah ladang surga buat Bunda menghadapi suami yang insya Allah setelah ini akan berubah menjadi baik. Amin. Amin ya Rabbal. Ada ungkapan terakhir, jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering engkau mengecewakan Allah, tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu, mengampuni dosamu, memaafkanmu, dan insya Allah menerima taubatmu. Amin ya Rabbal. Ayo Bunda Bapak Ibu, banyak kisah, 3 baru kisah yang saya sampaikan pagi ini. Ambil ibrah pelajaran, bawa pulang. Kita berubah di tahun baru ini. Siap? Mohon maaf saya ya masih rindu ceramah saya, buka YouTube mudah sekarang. Ada yang merekam ini Ustadz kita, beliau edit, beliau masukkan YouTube, buat beliau uangnya, bukan buat saya. Silakan, saya nggak mau mempeributkan itu. Ya, silakan ya bantu beliau ya, like, share, and subscribe. Halo, tulis saja UST Orangi, bacanya Ustadz Oren. Ada di situ ceramah saya. Yang kedua Bapak Ibu, saya buka konsultan rumah tangga, perceraian, biro jodoh dan poligami. Sudah hampir 7 tahun. 15 Desember 2023, 2024 ya, 2023 kemarin tuh pas 6 tahun. Ini sudah lewat ya. Silakan ya Bunda. Saya ingin membantu rumah tangga Indonesia, tidak ada perceraian, tidak ada pertengkaran, yang ada kasih sayang dan cinta. Amin. Silakan WA saja. Contohnya Bapak-bapak mau tanya, Ustadz, saya mau tanya nih Ustadz, bagaimana menghadapi istri cerewet? Nanti saya jawab. Insya Allah saya jawab. Ya, gampang itu. Ibu-ibu mau nanya, Ustadz, begini Ustadz, anak saya ini, cucu saya ini ya, mada pakai tengah bongak, main game tarui. Ada enggak zikir doanya? Saya jawab nanti. Silakan WA. Ustadz, anak saya susah menghafal Al-Quran. Ada enggak strateginya? Ustadz, anak saya narkoba. Ada enggak terapinya dalam Islam? Nanti saya jawab. Ustadz, laki saya Ustadz, kenapa laki ibu? Begini ceritanya Ustadz. Dulu dia baik, romantis. Mandi saya dimandikannya pakai gayungan oren. Dulu. Halo. Makan saya disuapinya Ustaz. Makan jayang, beb, makan. Sekarang boro-boro Ustaz. Waduh, marah Ustaz. Bagaimana menghadapi suami seperti ini Ustaz? Gampang caranya Bunda. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Racunin saja. Halo. Tahu sianida? Sianida tahu? Racun manci tahu? Masukkan sini, diminumnya nanti. Kejang-kejang dia mati dia. Ibu masuk penjara, saya pun masuk penjara karena saya nyuruh. Tidak mungkin itu jawaban saya. Bunda, menghadapi suami pemarah ada strateginya. Langkah pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Yang keempat ada zikir, ada doa. Bagaimana melembutkan hati suami agar romantis lagi, tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Silakan WA saja. Bujang Lapu ada? Duda ada? Saya ada stok sekarang 7 janda 6 gadis. Saya nggak bercanda ini, saya serius. Saya hanya memfasilitasi, saya hanya wasilah. Silakan, kalau jodoh lanjutkan, kalau nggak jodoh pisah baik-baik, nggak apa-apa. Gratis, cukup WA saja. Yang datang ke rumah saya ke Depok, ke Bojongsari, ke Tanah Abang, ke Kebun Kacang, per jam 3 juta. Bayar Pak. Penyanyi dangdut itu, saya bikin Majlis Taklim di Depok. Ayu Ting Ting belum masuk lagi. Ya, saya bikin itu Pak. Itu mereka datang ke rumah saya per jam 3 juta. Per jam 3 juta, bayar. Kapan lagi ngerjain mereka? Pejabat-pejabat Sumatera, mohon maaf, oknum anggota dewan datang ke rumah saya, transfer 3 juta dulu. Nah bisa gratis, bilang ilmu nih. Halo, hei, apalagi menjelang pilkada kok bila mengajukan pajak lagi? 3 juta, tapi jamaah masjid termasuk Al Firdaus gratis, cukup WA saja. 0812 66 34 65 39. Ini WA-nya saya yang jawab, bukan anggota saya, bukan staf. Saya yang jawab langsung. Ini WA-nya, Pak. Ini handphonenya. Ya, WA saja. 0812 66 34 65 39. WA saja. Sekali lagi 0812 66 34 65 39. WA saja, jangan video call. Saya mau mandi video call juga. Ya, WA saja. Nanti saya jawab mungkin malam atau
lagi di mobil santai. Ya, terakhir Bapak Ibu, insya Allah kedepannya saya akan sering ke Provinsi Riau. Saya akan rutin ke Riau. Kenapa saya rutin ke Riau? Saya habis ceramah di Jalan Bakti, ada masjid pinggir jalan. Saya jumpa dengan ada Pak Haji, namanya Pak Haji Kamizar, Datuk Jalang Mangkuto. Beliau orang Bangkinang, Moratakus sana. Diajak saya ke rumahnya setelah ngisi di Islamic Center di Bangkinang. Diajak makan ke rumahnya. Beliau ini ada yang tahu mungkin, saya yakin banyak yang tahu, Pak Haji Kamizar. Beliau mantan BPN. Tanahnya di pinggir jalan di Tanjung Alai 27 hektar. Ustadz, saya punya anak perempuan 4. Anak saya 4 ini kayaknya enggak jodoh Ustadz. Karena enggak jodoh Ustadz sudah menikah, saya pengen ngasih tanah biar hubungan kita semakin akrab. Saya mau ngasih tanah wakaf ke Ustadz. Dikasih saya 3 hektar. Pas di pinggir jalan ayanda, sebelum rumah makan Kelok Indah, perbatasan Sumbar Riau, tahu? Yang pergi ke Sumbar, di sebelah kiri sudah ada spanduk saya. InsyaAllah saya akan bikin pondok pesantren tahfiz yatim dan duafa, namanya Bintang Quran Internasional. Mohon doa, mohon supportnya. Ya, mudah-mudahan dalam 2 tahun 3 tahun ini selesai. Karena saya bukan pewaris tapi perintis. Beda pewaris Pak. Kalau pewaris langsung bangunan bagus. Saya mulai dari nol bersama jamaah juga. Alhamdulillah Sepron mau membantu dalam 2 bulan ini katanya sumur. Ya, saya ngisi pensiunan Sepron kemarin. Alhamdulillah di pinggir jalan. Dan saya konsepnya nanti ayah bunda, musafir yang datang dari Sumbar mampir gratis. Ngopi, ngeteh, nginap. Saya bikinkan tempat, ada saung-saung sekarang. Ada baru 1 saung. Ya, belum jadi, mungkin dalam minggu ini eskavator baru bekerja. Doanya ya bunda, doa dan supportnya, mudah-mudahan cepat selesai. Amin ya rabbal. Informasi yang saya dengar eskavator itu sehari 4 juta sampai 6 juta satu hari Pak. Besar juga ya untuk mendatarkannya itu. Mudah-mudahan Allah berkah, Allah mudahkan ya bunda. Intinya saya tidak ingin ada yang anak putus sekolah. Yang penting mereka sama-sama berjuang dengan saya. Saya yang langsung pengasuhnya, saya yang langsung pembinanya dari Jakarta. Dan saya akan rutin, mungkin setiap bulan saya ke Riau 2 minggu 3 minggu standby di situ sambil melihat pekerjaan dan juga bagaimanapun ini amanah dari jamaah se-Indonesia. Mohon doanya ya bunda, mohon supportnya. Ya, saya yakin doanya ayah bunda, apalagi pejuang subuh yang rajin jamaah subuh, pasti dikabulkan Allah. Ayah bunda, bapak ibu, waktu juga yang memisahkan kita. Ya, singkat saja kita baca Al-Fatihah buat ayah bunda yang hadir subuh ini. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat, panjang umur taat, panjang umur ibadah. Kita doakan anak cucu kita soleh-soleha. Kita doakan juga yang sudah meninggal kuburannya bercahaya. Kita doakan anak cucu kita yang belum berjodoh, Allah mudahkan jodohnya. Yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan soleh dan soleha. Usaha kita lancar semuanya. Yang jelas intinya pengurus masjid kompak selalu, berkah rizkinya. Kita doakan intinya semua hajat Allah kabulkan. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib du'ana ya Allah, istajib hajatana ya Rahmanir Rahim. Ya mujibas silin da'wan fi subhanakallahumma wa tahiyatum fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, nanti yang dari Pekanbaru, mudah-mudahan saung-saung ini cepat selesai. Mampir nanti sambil singgah, doakan di tanah kami itu mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.